Assalamualaikum para pendengar novel audio Kazaki Channel dimanapun berada. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, bertemu kembali di Kazaki Channel. Kami doakan Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Untuk kisah kali ini admin membawakan cerita dengan judul Bakso Hantu Glodok, sebuah kisah horor fiksi yang mencekam. Dan jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like ya. So let's check it out this video. Hujan baru saja berhenti membasahi aspal kota Jakarta, menyisakan genangan dan udara lembab yang menusuk hidung. Jam menunjukkan pukul 1.13 dini hari ketika Randy menyalakan rokok di balkon kosannya yang berada di lantai 3 sebuah ruko di kawasan Mangga 2. Lampu-lampu jalanan masih menyala redup, menyoroti trotoar yang sepi dan gelap. Sebagai food vlogger kelas menengah yang berjuang mencari konten unik, Randy sering begadang menelusuri tempat makan yang tidak biasa, warung kaki lima, gerobak misterius, hingga dapur rumah warga yang menjual makanan dari resep warisan. Tapi malam ini dia tidak sedang syuting. Dia hanya lapar dan iseng membuka aplikasi ojek online. Tak ada warung buka. Lalu aroma itu datang. Bukan dari rokok, bukan dari dapur tetangga, tapi dari bawah. Dari jalan. Randy mengendus pelan, mengernyit. Bau kuah kaldu tulang yang gurih, ditimpa aroma bawang goreng panas dan daun seledri segar. Ada juga sedikit bau gosong, bakar-bakaran. Seperti aroma mangkuk bakso yang sempurna. Dia meraih jaket parasutnya, memakai sandal jepit, lalu menuruni tangga dengan tergesa. Jalanan kosong. Lampu neon toko-toko elektronik mati total. Tapi dari kejauhan, sekitar 100 meter dari tempatnya berdiri, ada gerobak bakso yang menyala terang. Warna merah oranye dari lampu bohlam tua menggantung di atas gerobak itu, menciptakan bayangan panjang di trotoar yang masih basah. Bakso, bakso. Suara si penjual nyaris berbisik, seperti mantra. Randy berjalan mendekat. Warung itu aneh. Tidak ada tulisan nama. Gerobaknya tua, kayu sudah lapuk, tapi bersih. Panci besar menyala di atas kompor gas, mengeluarkan uap harum yang membuat perutnya bergemuruh. Penjualnya pria setengah baya, mungkin awal 40-an. Wajahnya kurus, matanya sayu, tapi senyumnya lebar. Malam, Mas, sapanya. Suaranya berat dan serak. Iya, Mas. Tumben ada yang jualan jam segini? Kalau lapar, gak ada waktu, katanya sambil tertawa kecil. Randy duduk di kursi plastik merah yang disediakan. Ada 3 bangku. 2 lainnya kosong. Bakso campur ya, Mas? Boleh. Tambah bihun. Dalam waktu kurang dari 2 menit, semangkuk bakso panas disajikan di hadapan Randy. 5 butir bakso mengapung dalam kuah bening kekuningan, taburan seledri, bawang goreng, dan sambal merah yang warnanya seperti darah segar. Saat sendok pertama menyentuh lidahnya, dunia seperti berhenti sejenak. Gurihnya luar biasa. Bukan hanya karena bumbu, ada kedalaman rasa yang tak bisa dijelaskan. Seperti rasa daging yang hidup. Tekstur baksonya kenyal, padat, tapi tak alot. Kuahnya menyelimuti lidah seperti pelukan hangat di malam dingin. Randy menghabiskan semangkuk itu dalam 5 menit. Keringat mengucur, bukan karena pedas, tapi karena tubuhnya seperti bereaksi terhadap sesuatu. Satu lagi, Mas, katanya spontan. Si penjual hanya tersenyum dan mengangguk, lalu mulai menyendokkan bakso lagi dari panci. Aromanya luar biasa. Mas, resep dari mana, sih? Warisan, jawabnya singkat. Dari ibu saya. Warungnya di mana ya?
Saya gak pernah lihat gerobak ini di GoFood. Kami gak jual online, Mas. Cuma buat yang beruntung bisa nemu. Kalimat itu membuat Randy mengerutkan alis. Tapi rasa lapar mengalahkan rasa ingin tahu. Saat ia menghabiskan mangkuk kedua, perutnya terasa berat, tapi otaknya masih menginginkan lagi. Ada sesuatu dalam daging bakso itu yang membuat pikirannya seperti candu. Namun sebelum ia sempat memesan mangkuk ketiga, suara klakson membuyarkan suasana. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di seberang jalan. Jendela diturunkan. Seorang pria berkacamata gelap, dengan jas hitam, melambai pada penjual. Si penjual langsung membungkus sesuatu dari dalam panci. Tapi Randy sadar, baksonya yang diambil berbeda. Warnanya lebih gelap. Lebih besar. Penjual memasukkannya dalam kantong plastik hitam, menyerahkannya ke si pria, dan tanpa berkata apapun, mobil itu melaju pergi. Langganan lama, ujar si penjual seolah membaca pikiran Randy. Randy membayar. Tapi ketika ia hendak membuka dompet, si penjual mengangkat tangan. Sudah dibayar. Loh, sama siapa? Gak semua orang harus tahu. Tanpa menunggu jawaban, penjual mendorong gerobaknya ke arah gang sempit yang bahkan tidak ada penerangannya. Randy hanya berdiri membeku. Saat menoleh ke arah mangkuk bekas makanannya, ia melihat sisa bakso terakhir yang belum habis. Ada sesuatu berwarna merah di tengahnya. Bukan cabai. Seperti urat. Atau mungkin urat nadi. Pagi harinya, Jakarta kembali hidup. Klakson bersahutan, tukang parkir berteriak, dan aroma knalpot menggantikan harum bakso yang semalam memenuhi indera Randy. Tapi meskipun dunia kembali seperti biasa, perasaan Randy tidak. Ia terbangun dengan kepala berat dan perut yang mual, meski tak ada rasa sakit fisik. Ingatannya tentang malam tadi masih jelas. Gerobak tua. Si penjual yang seolah tahu isi pikirannya. Bakso yang rasanya seperti daging manusia. Ah, jangan lebay, gumamnya di depan cermin. Tapi kata-kata itu tak mampu menenangkan pikirannya. Ada yang salah. Sebagai food vlogger, instingnya mendorongnya untuk menyelidiki. Randy membuka laptop, mencari kata kunci, bakso mangga 2 tengah malam, gerobak misterius, bahkan penjual bakso tanpa nama. Tak ada hasil relevan. Bahkan di forum-forum kuliner underground yang biasa membahas tempat makan ekstrim pun ia memutuskan turun ke bawah. Hari masih pagi, jalanan mulai ramai. Randy berjalan ke titik tempat gerobak itu semalam berada. Tak ada bekas. Bahkan tidak ada bekas roda, ceceran kuah, atau puntung rokok. Seolah warung itu tak pernah ada. Ia bertanya pada satpam ruko yang berjaga dekat situ. Pak, semalam saya lihat ada gerobak bakso mangkal di situ. Bapak lihat gak? Satpam itu memandangnya aneh. Jam 1 malam? Di sini? Iya, gerobaknya tua, lampunya nyala. Mas, saya jaga di sini tiap malam. Gak pernah ada gerobak lewat. Apalagi bakso. Yang ada juga hantu. Randy tertawa kecil, berharap itu hanya candaan. Tapi satpam itu serius. Semenjak dulu, gang itu memang aneh. Beberapa kali ada yang lihat pedagang malam, tapi pas didatengin, hilang. Atau pas dicoba nyari besoknya, gak ada. Serius, Pak? Saya gak mau banyak ngomong. Dulu pernah ada ojek online yang hilang di sekitar sini. Cuma nemu helmnya doang. Gak ketemu sampai sekarang. Perasaan Randy makin tidak enak. Ia menyusuri gang sempit tempat si penjual mendorong gerobaknya semalam. Gang itu ternyata lebih dalam dari yang ia kira, tembus ke jalan kecil di belakang kompleks Mangga 2. Tapi tetap tak ada petunjuk.
Di ujung gang, ia menemukan sebuah warung rokok kecil. Penjaganya seorang ibu-ibu dengan wajah keriput, mengenakan daster batik dan topi rajut. "Bu, maaf, semalam saya lihat ada tukang bakso lewat sini." "Ibu lihat juga?" Si ibu menatapnya lama. Matanya merah dan basah, seperti orang yang baru habis menangis. Lalu pelan-pelan ia mengangguk. "Kalau Mas masih waras, jangan cari dia lagi." "Kenapa, Bu?" "Karena dia bukan jualan untuk orang biasa." "Dia jual ke siapa?" Ibu itu tak menjawab, hanya menunjuk ke langit dengan satu jari. Tapi arah jarinya bukan ke atas, melainkan ke kanan, ke sebuah gedung tua berlantai 3 yang sebagian kacanya pecah dan dindingnya dipenuhi lumut. Sepertinya sudah lama tak berpenghuni. Randy mencoba mendekat, tapi ibu itu berseru, "Jangan. Kalau kamu masuk sana, kamu gak bisa pulang. Udah banyak yang hilang." Hatinya berdegup kencang. "Apa dia tinggal di sana, Bu?" Ibu itu diam. Tapi suaranya kemudian lirih, hampir seperti gumaman, "Dulu yang tinggal di sana itu ibunya. Dia warisi darahnya." Randy hendak bertanya lebih lanjut, tapi suara klakson keras membuyarkan percakapan. Saat ia menoleh lagi, ibu penjaga warung rokok itu sudah menunduk dan pura-pura sibuk menyusun bungkus rokok. Randy berdiri mematung beberapa saat, sebelum akhirnya kembali ke kos. Di malam hari, ia menonton ulang rekaman CCTV yang ia pasang di balkon kos untuk konten daily vlog. Ia percepat tayangan hingga ke pukul 1, waktu ia turun ke jalan. Namun di rekaman itu, tidak ada apa-apa. Tidak ada gerobak. Tidak ada penjual. Tidak ada Randy yang turun dari balkon. Hanya jalan kosong. Dan satu hal aneh, selama 5 menit, semua suara ambien dari CCTV menghilang. Lalu muncul satu suara lirih, samar. Yang datang karena lapar, pulang bawa kutukan. 3 malam berlalu. Randy tak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia terbangun pukul 1 lebih sedikit, waktu yang sama saat ia menemukan warung bakso itu. Perutnya selalu kosong, tenggorokannya kering, dan mulutnya mendadak mengingat rasa daging kenyal dan kuah gurih itu. Rasa lapar itu bukan lapar biasa. Itu rasa haus akan sesuatu yang tak bisa dia beli di tempat lain. Randy mencoba makan bakso dari 5 tempat berbeda di Jakarta, dari restoran mahal hingga gerobak legendaris. Tapi tak ada yang mendekati rasa warung itu. Semua terasa hambar. Dan yang lebih buruk, setiap kali ia makan bakso lain, ia muntah. Tubuhnya menolak. Pada malam keempat, ia kembali ke lokasi semula. Mangga 2 masih sama, jalanan gelap, toko-toko tutup, dan gang itu tetap sunyi. Tapi saat ia hendak menyerah dan berbalik pulang, sebuah suara menyapanya dari kejauhan. "Mas Randy lapar, ya?" Randy menoleh cepat. Di bawah lampu jalan yang berkedip, gerobak itu kembali muncul, seolah-olah tumbuh dari tanah. Sama persis. Tua, kayu menghitam, dan lampu kuning oranye menggantung redup. Si penjual menyeringai seperti biasa, seolah mereka adalah teman lama. "Saya, gak tahu kenapa bisa kesini lagi," gumam Randy pelan. "Tubuh Mas yang bawa kesini." Kadang, tubuh lebih tahu apa yang dibutuhkan dibanding pikiran. Tanpa sadar, Randy duduk. Mangkuk bakso langsung disiapkan. Kali ini hanya ada 4 butir. Dan yang aneh, tidak ada pelanggan lain. Gerobak itu hanya untuknya. "Baksonya, beda dari yang pertama," kata Randy sambil mengaduk. Penjual hanya tersenyum. Setiap pelanggan dapat yang berbeda. Tergantung siapa yang duluan datang dan seberapa besar rasa laparnya. Saat ia menyendok butiran bakso pertama, Randy merasakan sensasi yang lebih kuat. Seperti tubuhnya disuntikan energi.
Tapi bersama itu datang kilatan aneh dalam pikirannya. Sebuah bayangan, seorang pria tua berteriak dari dalam ruangan gelap. Lalu, suara pintu besi yang dikunci dari luar. "Masih lapar?" tanya si penjual. Randy menatapnya dengan napas terengah. Siapa itu tadi? "Kadang makanan membawa kenangan, Mas. Itu tanda baksonya cocok." Setelah mangkuk habis, penjual memberinya secari kertas. Kertas kusut, penuh noda minyak, dengan tulisan tangan yang nyaris tak terbaca. "Jangan datang lebih dari 5 kali. Kecuali kau siap menggantikan." Randy menggenggam kertas itu. Maksudnya apa ini? Penjual hanya menunduk dan mendorong gerobaknya pergi, meninggalkan aroma daging yang semakin lama semakin amis. Keesokan harinya, Randy kembali menyelidik. Ia menyambangi pasar tradisional di kawasan Glodok, tempat banyak tukang bakso konvensional membeli bahan. Ia bertanya ke beberapa penjajah daging. "Pak, pernah lihat orang tua penjual bakso? Mukanya agak tirus, rambut sisiran rapi, bawa gerobak kayu tua?" Salah satu pedagang, yang awalnya ramah, langsung diam. "Mas tanya-tanya soal dia?" "Iya." "Kenapa, Pak?" "Saya sarankan, Mas jangan ke sana lagi. Sudah banyak kejadian. Ada pelanggan saya, langganan daging sapi segar tiap minggu. Sekarang gak beli lagi. Dia bilang, warungnya udah gak butuh sapi." "Loh, terus dagingnya dari mana?" Pedagang itu menatap Randy lekat-lekat. "Itu pertanyaan yang saya gak mau tahu jawabannya, Mas." Malamnya, Randy iseng mencari lewat akun-akun Twitter misteri. Ia menggunakan akun anonim untuk memancing percakapan. "Ada yang pernah makan bakso tengah malam di Mangga 2? Gak ada nama, gerobak tua, enak banget. Tapi rasanya aneh." 30 menit kemudian, ia menerima DM dari akun tanpa foto profil. "Kamu juga pernah makan? Udah keberapa kali? Kalau udah 3 kali, hati-hati." Randy menjawab, "Baru 2. "Kenapa?" Pesan balasan datang. "Saya juga pernah. 3 kali. Sekarang saya gak bisa makan apapun kecuali bakso dari sana. Saya ngikutin dia sampai ke rumahnya. Dia tinggal di atas gedung tua. Tapi bukan manusia." Randy membalas cepat, "Apa maksudnya bukan manusia?" Tapi tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, akun itu hilang. Dihapus. Seolah tak pernah ada. Keesokan harinya, berita menggemparkan muncul di media lokal. YouTuber kuliner ditemukan meninggal misterius di kamar kos. Mulutnya penuh dengan adonan daging mentah. Tidak ditemukan tanda-tanda perlawanan. Nama di berita itu, Hendra Putra. Randy terdiam. Ia kenal nama itu. Ia pernah melihat wajah Hendra di salah satu komentar video lamanya. Hendra adalah pelanggan tetap warung itu. Dan sekarang, ia tahu apa arti pelanggan tetap. Gedung tua yang disebut oleh ibu warung rokok dan pedagang daging itu tak pernah lepas dari pikiran Randy. Terletak di gang belakang kawasan Mangga 2, bangunannya menjulang muram di antara ruko-ruko modern, seperti luka lama yang tak kunjung sembuh. Temboknya terkelupas, kaca-kaca pecah, dan di lantai teratas, satu jendela selalu terbuka walau tak ada angin. Pada malam kelima, dengan senter dan rekaman kamera tersembunyi di sakunya, Randy memutuskan untuk masuk. Gerbangnya tidak terkunci. Tangga menuju lantai 2 berderi tiap kali diinjak. Bau amis menyambutnya sejak langkah pertama, bukan bau bangkai,
tapi seperti daging yang sudah dipanggang lalu ditinggalkan di udara lembab selama berhari-hari. Lantai pertama kosong. Hanya ruangan besar berdebu dengan kursi-kursi terbalik. Namun di sudut ruangan, Randy menemukan sesuatu. Sebuah mangkuk bakso, utuh, diletakkan di atas meja kayu pendek. Masih hangat. Jantungnya berdegup keras. Siapa yang menaruh makanan segar di tempat seperti ini? Ia terus naik. Tangga ke lantai 2 jauh lebih kotor. Ada jejak kaki samar mengarah ke atas, bukan satu, tapi 2 jejak. Satu besar, satu kecil. Di lantai 2, ia menemukan pintu kayu tertutup. Di atasnya, tergantung papan kayu yang sudah lapuk, dengan tulisan yang hampir tak terbaca. Warung bakso Buarti sejak 1967. Randy membeku. Nama itu, seperti berbisik di ingatannya. Ia pernah membaca di sebuah artikel horor urban legend Jakarta Lama. Artikel itu menyebut nama Buarti sebagai tokoh utama dalam kasus penghilangan misterius 6 asisten rumah tangga di tahun 1980-an. Tak pernah terbukti, tapi rumor menyebar. Wanita itu memiliki warung makan, dan para pekerja yang tinggal bersamanya selalu menghilang. Mereka bilang Buarti gak pernah ke pasar. Tapi stok dagingnya selalu segar. Kutipan itu kini menggema di kepala Randy. Ia membuka pintu perlahan. Deritnya seperti tangisan. Ruangan di dalamnya remang, hanya diterangi oleh lampu minyak di pojok. Di tengah ruangan, ada altar kecil. Di atasnya, foto wanita tua berambut sanggul dengan tatapan tajam. Wajahnya keras, dan senyumnya, jika itu senyum, seperti milik seseorang yang sudah terlalu sering menyaksikan kematian. Di bawah foto, tersusun rapi, potongan rambut, potret lusuh para pekerja, dan yang paling mengerikan satu potongan jari kelingking, dibungkus kain merah. Randy hampir muntah. Tapi sebelum sempat mundur, ia mendengar suara langkah kaki dari atas. Lantai 3. Dengan napas tercekat, ia naik perlahan. Di lantai atas, hanya ada satu ruangan. Pintu besi, tertutup. Tapi dari balik celahnya, terdengar suara lirih, seperti orang sedang merintih. "Tolong!" Suara itu sangat lemah. Perempuan. Bisa jadi masih hidup. Randy mendekat, mencoba membuka gagang. Terkunci. Namun sebelum ia bisa mencari cara membukanya, suara lain muncul dari belakang. "Kamu terlalu cepat, Mas Randy." Randy berbalik. Si penjual bakso berdiri di tangga, dengan wajah yang kini jauh lebih kurus dari sebelumnya. Matanya cekung, kulitnya seperti mulai membusuk. Mereka biasanya datang 5 kali. Kamu baru 4. Tapi kamu keburu cari tahu. Siapa yang di dalam itu? Bentak Randy. Penjual itu hanya tersenyum. Itu calon rasa spesial berikutnya. Randy menggertakkan gigi. Ini semua pesugihan, ya? Warisan. Ibu saya tak pernah lapar. Dan saya harus menjaga itu. Kami tak minta banyak. Hanya sedikit daging dari yang tak dibutuhkan. Manusia yang dibuang, yang tak dicari. Penghuni jalanan. Anak kos yang putus komunikasi. Asisten rumah tangga tak tercatat. Kota ini menyimpan banyak rasa, Mas. Wajah penjual mendekat. Wajahnya kini berubah, kulitnya pucat kehijauan, seperti diselubungi lendir. Matanya, 2 titik hitam membesar seperti arang dibakar. Dan kamu, bisiknya, sudah makan darah mereka. Sudah jadi bagian. Randy lari. Menabrak tangga, terjatuh, tapi terus meluncur ke bawah. Ia mendengar langkah kaki mengikuti dari atas. Bukan hanya 1,
tapi banyak. Derap kaki, seperti suara tulang-tulang berjalan. Saat ia berhasil mencapai lantai dasar, sesuatu menarik kakinya, tangan kurus pucat dari balik lemari. Randy menendangnya sekuat tenaga, lalu menabrak pintu keluar dan jatuh ke jalanan. Udara Jakarta malam itu terasa seperti anugerah. Ia berlari menjauh dari gedung itu tanpa menoleh ke belakang. Di dalam gedung, si penjual kembali berdiri di altar. Ia menyeka peluh dari dahinya, lalu menyentuh potret Bu Arti. Dia sudah tahu. Yang ini kuat, kita butuh waktu. Foto itu seolah menyeringai. Lalu di dapur belakang, panci besar mulai mendidih dengan sendirinya, mengeluarkan suara. Blup, blup, blup. Sejak malam itu, Randy tak lagi sama. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus dalam hitungan hari, dan matanya semakin cekung. Ia berhenti membuat konten. Email penawaran kerjasama dari brand kuliner menumpuk tak terbalas. Ia hanya berdiam di kamar, menatap kosong ke layar laptop yang tak pernah ia nyalakan. Yang ia pikirkan hanya satu hal, bakso itu. Ia berusaha menolak dorongan itu, berdoa, berpuasa, bahkan mencoba hipnoterapi. Tapi malam demi malam, perutnya berontak. Lidahnya terasa pahit terhadap makanan lain. Dan tiap kali ia tidur, mimpi-mimpinya diisi oleh jeritan dari balik pintu besi di lantai 3. Tolong aku, jangan biarkan mereka potong aku. Kadang suara itu adalah suara wanita. Kadang laki-laki. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, suara itu adalah suaranya sendiri. Pagi harinya, Randy mendatangi seorang teman lamanya, Bayu, yang dulu pernah membuat dokumenter tentang mitos-mitos kota Jakarta. Mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi. "Lu kelihatan kayak mayat hidup, Ren," kata Bayu, menatap ngeri. "Apa yang sebenarnya lu alami?" Randy bercerita. Ia keluarkan semua, tentang gerobak bakso, si penjual, gedung tua, suara dari balik pintu, hingga altar Bu Arti. Bayu tak tertawa. Ia malah membuka laptop dan mengetik cepat. "Ada sesuatu yang pernah gue baca," katanya. Tahun 1983, ada pemberitaan tentang warung bakso di Jakarta yang mendadak ditutup karena isunya pakai daging manusia. Tapi gak pernah dibuktikan. Warung itu ada di... Bayu menatap layar dan membaca dengan suara lirih, Jalan Suryo Pranoto nomor 11, Gedung Tua atas Ruko, Mangga 2. Itu lokasi yang sama. Gue juga pernah dengar dari narasumber gue. Ada cerita, warung itu gak pernah benar-benar tutup. Cuma pindah dimensi. Maksudnya, dia buka untuk yang terpilih. Yang pantas buat makan. Randy terdiam, keringat dingin membasahi tengkuknya. Bayu menambahkan, katanya kalau seseorang makan bakso itu lebih dari 3 kali, dia mulai diubah. Lidahnya gak bisa ngerasain makanan biasa. Dia mulai haus darah. Lalu saat kelima kali, dia harus membayar. Entah dengan dirinya sendiri, atau dengan tumbal pengganti. Randy pulang terguncang. Ia mencoba membuka kembali rekaman CCTV malam-malam sebelumnya. Ia mencari tanda-tanda, apa yang membuat dirinya bisa terpilih? Di salah satu rekaman, ia melihat dirinya malam pertama menatap gerobak itu. Tapi lebih mengerikan lagi, di balik gerobak, ada sosok lain yang berdiri tak bergerak, seorang wanita tua, mengenakan kebaya merah dan rambut disanggul tinggi. Sosok itu tak pernah ia lihat langsung. Namun di foto altar, itu wajah yang sama. Bu Warti. Ia memperbesar gambarnya. Di tangan wanita itu, ada sendok kayu. Dan di ujung sendok itu,
Setitik darah menetes ke mangkuk yang ia makan malam itu. Malam itu, Randy dikunjungi mimpi lain. Ia berdiri di dalam dapur warung. Panci mendidih. Daging menggumpal, melayang-layang seperti hidup. Dan suara wanita tua berbicara di telinganya. Kau sudah kami beri kekuatan. Kini waktunya memberi kembali. Kami lapar, Randy. Ia terbangun dengan tangan berlumuran darah. Dan di pojok kamar kosnya, ada sebuah mangkuk bakso, lengkap dengan sambal dan potongan seledri. Ia tidak pernah membelinya. Tapi aroma itu tak tertahankan. Mangkuk itu tetap di sana. Tak berubah posisi, uapnya masih mengepul. Seolah baru saja disajikan oleh tangan tak terlihat. Randy menatapnya dari balik selimut dengan tubuh gemetar, seperti seorang pecandu yang tahu racun itu akan membunuhnya, tapi tetap menginginkannya. Perutnya menggeram pelan. Lalu sakit. Lalu seperti ditusuk. Ia terhuyung ke lantai, berlutut. Air liurnya menetes. Ia menahan diri. Menggigit bibir sampai berdarah. Tapi rasa lapar itu bukan sekadar lapar. Itu perintah. Dengan tangan gemetar, ia ambil sendok. Ia menyendok bakso pertama dan memasukkannya ke mulut. Lidahnya menari, kenikmatan luar biasa menyapu kepalanya. Tapi kali ini ada sesuatu yang lebih, suara. Dari dalam kepalanya. Suara anak kecil tertawa. Kemudian suara isak tangis dan lalu, suara langkah kaki terburu-buru, seperti seseorang sedang dikejar. Tolong, aku belum mau mati. Randy muntah, tapi tidak bisa berhenti makan. Hingga mangkuk itu kosong. Hari berikutnya, tubuhnya terasa ringan, matanya tajam. Ia bisa mencium bau parfum orang dari jarak 5 meter. Ia bisa tahu mana orang yang takut, hanya dari aroma keringat mereka. Dan di jalanan kota Jakarta yang kejam, dengan kemiskinan, keputusasaan, dan orang-orang tak terlihat, ia tahu siapa yang akan jadi target pertama. Randy kembali ke jembatan penyeberangan di dekat stasiun kota, tempat para gelandangan biasa tidur. Malam itu, ia membawa 2 bungkus nasi dan sebotol teh manis sebagai umpan. Di bangku beton, ia melihat seorang pria tua yang sering ia lewati dulu. Lusuh, rambut gimbal, tangan kurus menggenggam tas plastik. Pak, saya bawa makan. Mau? Enggak? Orang tua itu menoleh pelan. Ragu. Tapi akhirnya tersenyum. Mas baik banget. Tuhan berkati. Mereka makan bersama. Randy mencoba bicara biasa. Tapi di matanya, si lelaki tua itu bukan lagi manusia. Ia melihat potongan daging berjalan, dengan aroma tajam seperti sapi muda. Lalu suara itu datang kembali. Bawa dia. Kami lapar. Malam ini waktunya. Tengah malam, Randy mengantar pria tua itu naik motor ke gang belakang Mangga 2. Si lelaki tak banyak bertanya, hanya tersenyum polos. Warung bakso malam-malam? Wah, enak tuh, Mas. Randy tidak menjawab. Gerobak itu sudah menunggu. Di depannya, si penjual berdiri seperti biasa, kali ini dengan tatapan penuh harap. Di sampingnya, Bu Arti, sosoknya samar tapi jelas terlihat oleh Randy, berdiri di belakang altar dengan tangan mengatup. Selamat datang kembali, Mas Randy, kata si penjual dengan suara yang jauh lebih dalam. Sudah siap berbagi rasa? Pria tua itu duduk di bangku kayu. Bakso 1, Bang? Si penjual menatap Randy. Randy tak menjawab. Ia hanya mengangguk. Beberapa menit kemudian, panci besar dibuka. Uap tebal mengepul, menebar aroma logam dan tulang. Pria tua itu tertawa kecil,
memuji aromanya, lalu menyuapkan sendok pertama ke mulutnya. Tak butuh waktu lama. Dalam hitungan menit, matanya membelalak. Ia menggeliat, memegangi perutnya, lalu kejang. Tapi tak sempat berteriak. Tubuhnya lunglai, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat. 2. Asisten yang entah dari mana muncul. Mungkin makhluk, mungkin manusia yang sudah dikutuk, menyeret tubuh itu ke belakang gerobak. Dan suara panci besar itu kembali mendidih. Bluk, bluk, bluk. Penjual menoleh pada Randy. Tumbal pertama diterima. Selamat, Mas Randy. Mulai sekarang, Anda bagian dari keluarga kami. Randy tak bicara. Tapi jauh di dalam dirinya, sebuah bagian yang masih manusia berteriak histeris, berusaha keluar. Namun tubuhnya terlalu kenyang. Jiwanya mulai tertelan. Sejak malam tumbal pertama, hidup Randy berubah drastis. Fisiknya membaik, lebih kuat, lebih segar, dan anehnya, lebih tampan. Banyak yang bilang auranya memancar. Para klien yang dulu menolak bekerja sama, kini berebut. Ia kembali membuat konten kuliner, dan setiap video barunya masuk trending hanya dalam hitungan jam. Namun dalam setiap senyuman, ia tahu, semuanya palsu. Popularitasnya adalah hasil dari darah orang lain. Dan warung bakso itu menuntut terus. Suatu malam, setelah mengisi acara di salah satu stasiun TV swasta, Randy menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Selamat datang di lingkaran. Kita semua lapar. Ketemu di Senen. Pukul 1. Jangan telat. Anggota. Tak ada nama. Hanya satu emoji berlogo pisau. Randy merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Ia mencoba mengabaikan, tapi tak bisa. Ada semacam dorongan, seperti magnet, yang membuat tubuhnya bergerak sendiri menuju tempat itu. Senen, pukul 1. Di sebuah bangunan semi terbengkalai bekas bioskop tua, ia menemukan mereka. 7 orang berdiri membentuk lingkaran di tengah panggung yang berdebu. Wajah-wajah yang familiar, pebisnis sukses, selebritas, influencer, bahkan satu politikus terkenal. Mereka menoleh ketika Randy masuk. Seorang wanita bergaun hitam menyambutnya, usia sekitar 40-an, rambutnya putih keprakan, dan wajahnya terlalu halus untuk manusia biasa. Selamat datang, Randy. Kau kini bagian dari Lidah Merah. Lidah Merah? Randy bertanya, kaku. Komunitas pecinta rasa. Pemuja daging sejati. Warung itu bukan satu-satunya. Di Jakarta ada 7 cabang. Randy ternganga. Kami semua pernah seperti kamu. Berawal dari 1 mangkuk. Lalu 2. Lalu, tubuh kami menuntut. Lidah kami haus. Kau pikir hanya 1 warung? Oh, Randy, kami ada di setiap kota besar. Salah satu pria, dengan jas mahal dan cincin berlian, menimpali sambil terkekeh, dulu aku pikir aku gila. Tapi ternyata aku hanya lapar. Dan kami berbagi. Tumbal tak harus kau bawa sendiri. Kami bisa bantu asal kau menyetor rutin. Sebulan sekali. Jangan telat. Wanita itu mendekat ke telinga Randy, berbisik. Kau akan diberi gerobak sendiri. Lokasi baru. Pembeli baru. Tapi dengan satu aturan. Jangan pernah beri mangkuk kelima pada orang yang tak siap. Atau dia akan bangkit. Randy menggigil. Bangkit? Mereka yang tidak jadi tumbal, berubah.
tak mati, tapi juga bukan hidup. Mereka lapar lebih dari kita. Malam itu, Randy pulang dengan kepala berat. Ia kini bukan lagi sekadar pemakan, ia harus memberi makan. Keesokan harinya, ia menerima sebuah kiriman di depan kosnya. Sebuah gerobak bakso baru. Bersih. Mengkilap. Tapi dengan ukiran kecil berlogo darah di samping lacinya. Dan di dalam laci, selembar catatan tulisan tangan. Selamat, Randy. Warungmu siap. Lokasi, Kampung Melayu. Buka mulai malam Jumat. Kami akan menonton. Kampung Melayu, malam Jumat. Hujan gerimis menetes pelan di atas aspal basah, membentuk genangan kecil yang memantulkan lampu-lampu jalan. Di tengah sempitnya gang dan hiruk-pikuk terminal malam, berdirilah sebuah gerobak bakso yang tidak biasa. Gerobak itu milik Randy. Terlihat seperti gerobak bakso pada umumnya, panci besar, termos air, kotak mie, dan tabung gas di bawahnya. Tapi bila diperhatikan lebih dekat, panci besarnya dihiasi pola ukiran merah samar seperti urat nadi, dan mangkuk-mangkuk di rak kaca mengkilap bagai porselen rumah duka. Malam itu, Randy mulai berjualan untuk pertama kalinya. Pelanggan berdatangan satu persatu. Orang-orang biasa, sopir angkot, pemuda kelaparan, ibu dengan anak kecil. Tak satu pun menyadari apa yang mereka makan, karena bakso buatan Randy memang luar biasa. Empuk. Juicy. Penuh rasa. Beberapa pelanggan bahkan menyeka air mata setelah suapan pertama. Ini enak banget, Mas, ujar salah satu, sambil memegang dada seperti habis mimpi. Randy hanya tersenyum pahit. Di dalam pikirannya, setiap pelanggan adalah angka. 1, 2, 3. Setiap malam, ia menyimpan sisa tulang di ember besar di bawah gerobak. Dan tiap malam Jumat, ia mendengar suara dari dalam panci. Kami kenyang malam ini. Terima kasih, Randy. Namun pada malam keempat, seorang pelanggan aneh muncul. Seorang pemuda dengan hoodie abu-abu, mata gelap dan kulitnya pucat. Ia datang tanpa suara, duduk tanpa ekspresi, dan memesan seporsi. Randy menyajikan. Pemuda itu makan, dan diam. Tambah satu lagi. Randy bingung. Tapi memberi. Lalu, tambah satu lagi. Hingga akhirnya, mangkuk kelima. Tangan Randy terhenti. Suara wanita tua terdengar samar di kepalanya. Jangan beri mangkuk kelima pada yang tak siap, atau dia akan bangkit. Tapi pemuda itu menatapnya, tajam. Saya tahu rasanya. Saya juga pernah makan di sana. Mangga 2. Tahun lalu. Randy gemetar. Siapa kamu? Pemuda itu menunduk. Namaku Gilang. Dan aku pernah selamat. Selamat dari? Mangkuk kelima. Randy berdiri membeku. Gilang menyentuh mangkuk di depannya, memutar sendok perlahan seperti sedang membaca ramalan. Kemudian, ia berkata dengan pelan. Mereka pikir aku tumbal. Tapi aku, kebal. Dan sekarang, aku lapar. Bukan untuk bakso tapi untuk balas dendam. Tiba-tiba tubuh Gilang bergetar. Urat-uratnya menegang. Matanya mendadak merah. Ia terjatuh ke tanah, menggeliat seperti kejang, lalu tertawa keras. Terlalu keras. Dari punggung bajunya, kulit robek sedikit demi sedikit, seperti sesuatu dari dalam tubuhnya mencoba keluar. Randy mundur ketakutan. Mereka menanam sesuatu dalam daging itu, Randy. Bukan cuma rasa, tapi benih. Benih iblis lapar. Tapi aku menolaknya.
Aku memuntahkannya. Dan kini, mereka memburuku. Tiba-tiba suara mendesis terdengar dari dalam panci besar Randy. Uapnya menebal, berubah warna menjadi merah darah. Gerobak berguncang. Mangkuk-mangkuk pecah satu persatu. Dan dari dalam panci, tangan-tangan kecil muncul, menggeliat, mencakar udara. Anak-anak. Tumbal yang belum tuntas. Jiwa-jiwa lapar. Kau sudah terlalu banyak memberi tanpa memilih, suara Buarti menggema di kepala Randy. Kini kami ambil kendali. Gilang melompat berdiri, tubuhnya melepaskan uap gelap. Kita sama-sama korban, Randy. Tapi sekarang, kita harus balikkan rasa ini pada mereka. Malam itu, gerobak Randy terbakar. Bukan oleh api biasa, tapi oleh amukan arwah lapar yang keluar dari panci laknat. Tangan-tangan kecil yang sebelumnya hanya menjulur dari dalam uap kini keluar sepenuhnya, menampakkan tubuh-tubuh mungil hangus, mata kosong, mulut terbuka menjerit tanpa suara. Randy dan Gilang nyaris tidak lolos. Mereka lari menyusuri gang sempit kampung Melayu, meninggalkan suara dentingan mangkuk pecah dan dentum keras dari gerobak yang meledak sendiri, memuntahkan isi pancinya ke jalan. Darah mengalir. Bukan darah sapi. Darah manusia. Di rumah kontrakan kecil milik Gilang di daerah Cipinang, keduanya duduk berhadapan, masih terengah. Randy gemetar, sementara Gilang membuka sebuah peti tua dari bawah tempat tidurnya. Di dalamnya ada tumpukan buku tua, kertas lusuh, dan beberapa benda yang tampak seperti jimat. Ini semua dari ayahku, kata Gilang. Dulu dia juga bagian dari lingkaran lidah merah. Tapi dia melawan, dan mati dengan cara yang tidak manusiawi. Randy memandangi lembaran tua berisi simbol-simbol kuno, gambar lidah tergigit, dan ilustrasi mangkuk dengan 5 titik di sekelilingnya. Warung-warung itu bukan cuma bisnis. Itu altar. Setiap panci mereka adalah wadah pemujaan. Dan setiap gerobak adalah peti mati berjalan. Gilang membalik satu halaman. Di sana tergambar formasi 7 titik membentuk lingkaran, di tengahnya ada gambar gerhana. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Saat 7 gerobak memberi 7 tumbal dalam satu malam saat gerhana merah, akan ada yang lahir kembali. Siapa? Tanya Randy, nyaris berbisik. Bukan siapa. Tapi apa? Mereka menyebutnya bayangan tanpa lidah. Roh utama di balik pesugihan bakso. Makhluk yang bisa merasuki siapa saja yang pernah mencicipi dagingnya. Sekali bangkit, ia tak akan pernah kenyang. Gilang menunjuk satu peta tua Jakarta. Ada 7 titik merah, Mangga 2, Tanah Abang, Kampung Melayu, Kalideres, Cililitan, Cengkareng, dan terakhir, Monas. Itu 7 lokasi gerobak utama. Kita sudah hancurkan 1. Tapi 6 lainnya masih aktif. Kita harus hentikan mereka, desis Randy. Gilang menatapnya, ragu. Kau yakin bisa lepas dari rasa itu? Randy menunduk. Lidahnya merindukan rasa daging itu. Tubuhnya menuntut. Tapi pikirannya berontak. Aku lebih takut jadi bagian dari mereka, daripada mati. Malam berikutnya, mereka mendatangi lokasi kedua, warung bakso di kolong flyover Tanah Abang. Tempat itu ramai. Tidak ada tanda-tanda seram. Tapi Gilang tahu, pemiliknya bukan manusia biasa. Dengan bantuan kamera tersembunyi dan pengalihan perhatian, mereka mengintip ke balik dapur. Apa yang mereka temukan bukanlah dapur biasa. Ada bak besar di mana daging dicincang, tapi bukan oleh mesin, melainkan oleh makhluk tanpa kepala. Tubuhnya kurus,
tangannya panjang seperti laba-laba. Ia mencincang dengan irama seperti doa. Di dinding dapur, tergantung foto-foto pelanggan. Wajah-wajah bahagia. Tapi mata mereka dilubangi. Mereka tak hanya menyajikan daging manusia. Mereka menyajikan jiwa, gumam Gilang. Malam itu, Randy dan Gilang membakar gerobak kedua. Kali ini mereka siap. Dan saat api menyala, terdengar jeritan panjang dari dalam tanah, seolah seseorang atau sesuatu menyumpahi mereka. Tapi mereka tak bisa berhenti. Gerhana merah tinggal 3 malam lagi. Malam itu, langit Jakarta muram. Awan hitam menggantung berat, seolah tahu apa yang akan terjadi. Lalu, perlahan, bulan muncul, dan merah. Gerhana darah. Pukul 1.13 dini hari, Monumen Nasional, yang biasanya sepi saat malam larut, tampak berbeda. Ada 7 gerobak bakso berjejer membentuk lingkaran rapi di pelataran Monas, tepat di sekitar air mancur. Setiap gerobak dijaga oleh sosok-sosok misterius, rambut putih, kulit pucat, mata kosong. Mereka semua adalah bagian dari lidah merah. Di tengah lingkaran, tampak sesosok wanita tua berdiri. Bu Warti. Malam ini, serunya, suaranya menggema, kita bangkitkan kembali Tuan kita. Bayangan tanpa lidah akan bersatu dalam satu tubuh, dan Jakarta akan menjadi ladang daging. Orang-orang bersorak. Sebagian membentur-benturkan mangkuk ke kepala sendiri sambil tertawa. Tapi dari semak-semak sisi barat, Randy dan Gilang mengintai. Wajah mereka penuh debu dan luka. Di tangan Gilang, ada botol berisi cairan hitam, campuran darah tumbal, air suci, dan minyak tanah. Kita harus hancurkan gerobak terakhir. Yang di tengah. Itu pusat kekuatan mereka, kata Gilang, pelan. Tapi kalau aku gagal? Randy bertanya, napasnya berat. Maka kita semua akan jadi menu utama. Mereka menyusup dalam gelap. Melempar botol ke satu gerobak, lalu yang lain. Api mulai menjalar. Para pemuja panik, tapi tidak Bu Warti. Randy, katanya pelan, menoleh langsung ke arah mereka. Kau anak manis. Kenapa melawan? Karena aku kenyang, jawab Randy. Bu Warti mendesis. Wajahnya berubah, kulitnya mengelupas, matanya tenggelam, dan dari mulutnya menjulur lidah hitam panjang, lalu terputus sendiri. Ia tertawa tanpa suara. Terima kasih, Randy. Karena kau, Tuan kami siap lahir. Tiba-tiba dari tengah lingkaran muncul cahaya merah gelap. Tanah retak. Asap keluar dari panci besar di pusat lingkaran. Bayangan tanpa lidah muncul. Wujudnya kabur, seperti kumpulan asap pekat berbentuk manusia. Tak punya wajah, hanya rongga besar di tengah dada. Dari situ, terdengar suara-suara anak-anak menangis, orang-orang merintih, dan jeritan lapar yang tak henti. Makan tolong, kami lapar. Randy mundur, tapi Gilang berlari. Ia menyiram cairan hitam terakhir ke tubuh kabut itu, lalu menyulut api dari korek kecil. Boom! Ledakan cahaya. Jeritan. Seluruh lingkaran terbakar. Para pemuja berlarian, tapi satu persatu tubuh mereka meleleh seperti lilin. Gerobak-gerobak pecah, pancinya berteriakan. Dan dari tubuh bayangan tanpa lidah, keluar ratusan wajah tumbal, semua mengerang, hingga akhirnya hening. Pagi datang. Petugas keamanan menemukan sisa gerobak hangus dan seorang pemuda tak sadarkan diri, Randy. Gilang menghilang tanpa jejak. Polisi menyebutnya kecelakaan gas. Media menutupinya. Tapi di sebuah rekaman CCTV yang bocor, yang kemudian segera dihapus dari internet,
terlihat sesosok kabut merah menyelinap ke dalam got bawah tanah, bergerak ke arah Ancol. 2 bulan kemudian, di pojok pasar baru, sebuah gerobak bakso baru muncul. Penjualnya mengenakan hoodie abu-abu, wajahnya selalu tertutup. Di atas gerobaknya, tak ada nama. Hanya ada tulisan bakso dan sebuah simbol kecil. Dan dari panci besar yang mengepul hangat, tercium aroma bakso yang sangat menggoda menunggu korban selanjutnya.